Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Parno, sebagai dosen mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 3, di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan percobaan hukum Ohm. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Afandi Ismail dengan NIM 2103 2260 7257. Ada saya sendiri Mujari Palubinsar Siburian dengan NIM 2103 2260 7270. Dan ada Fadila Putri Kinasi dengan NIM 2103 2260 7222. Dasar teori. Hukum Ohm merupakan hukum dasar dari ilmu listrik yang sangat berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah pada rangkaian listrik. Hukum Ohm menjelaskan bahwa besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tertutup berbanding lurus terhadap tegangan catu dan berbanding terbalik terhadap resistor di dalam rangkaian yang bersangkutan. Maka arusnya akan mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Hukum Ohm berlaku jika besarnya hambatan pada penghantar bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh beda potensial benda yang diberikan oleh penghantar. Bunyi dari hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya arus yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan keduanya, serta berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis, hukum Ohm dapat dituliskan sebagai berikut, di mana V sama dengan I dikali R, dengan V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Di mana konstanta proporsionalitas atau kesebandingan R disebut sebagai resistansi. Satuan untuk resistansi adalah ohm. Untuk menghasilkan listrik pada rangkaian dibutuhkan beda potensial, ialah menggunakan baterai. George Simon Ohm menentukan dengan eksperimen bahwa arus pada kawat logam sebanding dengan beda potensial V yang diberikan ke ujung-ujungnya. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan kawat ke baterai 6 volt, dialirkan 2 kali lipat dibandingkan kepada baterai 3 volt. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama, untuk mempelajari hubungan antara kuat arus atau I dan beda potensial atau tegangan atau V yang mengalir dalam suatu penghantar dengan hambatan R. Yang berikutnya, untuk menghitung hambatan R melalui metode grafik serta terampil dalam menggunakan alat percobaan ampermeter dan voltmeter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk metode percobaannya, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama, set percobaan listrik, kedua multimeter 2 buah, 3 sumber tegangan DC, keempat kabel penghubung sebanyak 5 buah, dan 5 kertas grafik. Untuk langkah percobaannya, kita memastikan bahwa multimeter pertama sebagai ampermeter DC dan multimeter kedua sebagai voltmeter DC dengan batas ukur yang tepat, dengan memutar selektornya serta memperhatikan agar saat menggunakan ampermeter dan voltmeter DC jangan sampai terbalik. Yang kedua, menyusun alat-alat sesuai skema rangkaian percobaan hukum Ohm. Yang ketiga, mencatat penunjukan ampermeter dan voltmeter pada tabel. Dan yang keempat, mengubah nilai arus yang lewat ampermeter dengan memutar sumber arus DC. Setiap perubahan harus dicatat tegangan yang terbaca pada voltmeter V pada tabel data. Ya, untuk tabel data pengamatan hukum Ohm bisa kita lihat ada 10 data sebagai berikut. Ya, untuk analisis datanya kita menggunakan seperti ini. Untuk NST-nya dan kita memberikan contoh perhitungan pada ralat percobaan yang pertama, dan kita mendapatkan ralat relatif sebesar 0,4176% dengan 4 angka penting.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan dari praktikum yang kami lakukan. Pada percobaan kali ini, data yang diambil ketika praktikum terdiri dari dua variabel, yaitu tegangan dan kuat arus. Dengan kedua besaran tersebut dapat dicari besar hambatan yang digunakan pada rangkaian. Pada skema rangkaian digunakan hambatan sebesar 270 ohm. Untuk mengetahui apakah data hasil percobaan sudah sesuai dengan teori atau tidak, digunakan pembuktian dengan mencari besar hambatan percobaan menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R, dengan R sama dengan V per I, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Didapatkan data sebagai berikut, terdapat tegangan sumber atau V, tegangan sebesar 10 volt, kuat arus sebesar 25 mA. Dan hambatannya V per I dengan sesuai yang pada tersebut. Baik, berikutnya hubung grafik hubungan I dan V. Dapat dilihat grafiknya, grafik I terhadap V. Selanjutnya, nilai hambatan atau R yang didapatkan sangat menyimpang dari nilai hambatan rangkaian yang sebesar 270 ohm. Penyimpangan ini dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya yang pertama, ketika melakukan praktikum, alat yang digunakan beberapa kali mengalami gagal fungsi. Rangkaian yang dirangkai sudah sesuai dengan prosedur. Namun, alat yang digunakan tidak menunjukkan pergerakan, sehingga diputuskan untuk menyederhanakan rangkaian. Yang kedua, dengan tidak menggunakan potensio 10K dan mengukur nilai tegangan berdasarkan tegangan yang dibaca pada power supply. Yang terakhir, saat membaca data pada alat multimeter, posisi mata dengan multimeter tidak tegak lurus, atau bisa dikatakan melihat data dari samping, sehingga data yang dilihat sedikit menyimpang. Kesimpulannya, dalam percobaan hukum Ohm ini, didapatkan data berupa nilai tegangan dan kuat arus pada suatu rangkaian. Dengan membuat grafik hubungan antara kuat arus dan tegangan, kita bisa menurunkan persamaan hubungan kuat arus dan tegangan. Dari grafik didapatkan bahwa tegangan berbanding lurus dengan kuat arus. Selain kuat arus yang mempengaruhi tegangan, terdapat konstanta lain, yaitu hambatan atau R. Sehingga pada percobaan ini sudah sesuai dengan hukum Ohm yang menyatakan V sama dengan I kali R. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami dapatkan. Dan berikut ini merupakan dokumentasi dari percobaan yang telah kami lakukan. Baik, terima kasih. Kami rasa cukup dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.